Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kembali lagi dengan Bu Fatimah di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi hewan untuk melindungi diri. Tolong disimak dengan baik ya. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana hewan menyesuaikan diri terhadap habitatnya. Nah, di pelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana penyesuaian diri hewan untuk melindungi dirinya agar tetap hidup di lingkungannya. Yang pertama, cara hewan melindungi diri menggunakan sengat yang dimiliki oleh tubuhnya. Jadi beberapa hewan memiliki sengat yang dapat melumpuhkan pemangsanya. Di antaranya ada kalajengking. Kalian lihat pada gambar, di ujung ekornya yang menjulang tinggi ke atas, di sana ada bagian tubuhnya yang tajam. Nah, di bagian tubuh tersebut, kalajengking akan mengeluarkan sengat yang dapat melumpuhkan mangsanya. Kemudian ubur-ubur. Pada ubur-ubur, tentakelnya lah yang akan menyengat mangsanya jika ubur-ubur merasa terancam. Kemudian laba-laba akan menggunakan sengat yang ada di mulutnya untuk melumpuhkan mangsanya, dan lebah menggunakan sengat yang ada di bagian ujung ekornya. Selanjutnya, ada hewan yang memiliki bisa dan memiliki racun. Contoh hewan berbisa adalah ular. Bisa tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya. Selain untuk melindungi diri, ular juga menggunakan bisa untuk berburu mangsanya. Jadi nanti ketika ular merasa dirinya terancam, maka ia akan menyemprotkan bisa ke hewan ataupun manusia yang mengancam. Bahkan semprotan bisa ular tersebut bisa mencapai 1 meter. Jadi walaupun hewannya lebih tinggi daripada ular, bisa tersebut bisa mencapai hewan tersebut. Kemudian untuk berburu mangsanya, si ular ini akan menggigit mangsanya, kemudian menyemprotkan bisa ke dalam mangsanya tersebut agar mangsanya lumpuh. Selain ada ular, ada juga katak. Hewan yang beracun ini biasanya memiliki warna mencolok untuk memperingatkan mangsanya. Nah, si katak ini memiliki warna yang sangat mencolok. Memiliki warna oranye yang terang, kemudian biru yang menyala, dan dengan loreng warna hitam. Jika pada umumnya katak memiliki warna hijau, tapi katak ini memiliki warna yang sangat mencolok. Nah, inilah yang digunakan katak untuk memperingatkan mangsanya bahwa dirinya beracun. Jadi, ia tidak akan dimangsa oleh pemangsanya. Kemudian ada hewan yang memiliki tempurung atau cangkang keras. Yang pertama ada bekicot, kemudian umang-umang, dan juga siput. Apa sih perbedaannya? Kalau bekicot ini lebih banyak hidupnya di area persawahan atau kebun. Dan bekicot tidak bisa melepaskan cangkang dari tubuhnya karena cangkangnya ini menempel dengan tubuhnya. Berbeda dengan umang-umang. Kalau umang-umang, yang pertama dia lebih banyak hidup di area pantai. Kemudian umang-umang dapat dengan mudahnya mengeluarkan diri dari cangkangnya.
Jadi, tubuhnya ini tidak menempel dengan cangkang tersebut. Dan siput hampir sama dengan bekicot, tapi perbedaannya untuk siput ini lebih banyak hidup di area hutan ataupun perairan seperti danau, sungai, dan daerah-daerah yang lembab. Kemudian ada kura-kura dan juga penyu. Kura-kura dan penyu sama-sama memiliki tempurung yang keras dan tempurungnya menempel dengan bagian tubuhnya. Jadi, penyu dan juga kura-kura tidak bisa mengeluarkan tubuh dari cangkangnya. Kemudian perbedaannya, jika kura-kura apabila terancam, maka bisa masuk ke dalam cangkangnya. Berbeda halnya dengan penyu. Penyu tidak dapat masuk ke dalam cangkangnya jika ia merasa terancam. Kemudian, kura-kura dan penyu ini memiliki persamaan dan bisa hidup di dua alam, darat dan juga air. Tapi kura-kura lebih banyak menghabiskan hidupnya di darat, berbeda dengan penyu, lebih banyak menghabiskan hidupnya di dalam air. Kemudian ada hewan yang memiliki kemampuan berupa mimikri. Mimikri ini terjadi ketika satu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain yang beracun atau lebih buas untuk menakuti pemangsa. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, ada kupu-kupu monarch dan kupu-kupu visero. Apa sih perbedaannya? Untuk kupu-kupu monarch yang ada di bagian atas, itu adalah kupu-kupu yang beracun. Sedangkan kupu-kupu yang viceroy ini tidak beracun, tapi memiliki motif seperti kupu-kupu monarch. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk kupu-kupu viceroy ini, dia akan merasa terlindungi dari pemangsanya. Kenapa? Karena pemangsanya mengira bahwa kupu-kupu viceroy ini beracun, padahal bukannya. Karena memiliki motif yang sama, viceroy ini dianggap oleh pemangsanya beracun. Nah, inilah yang disebut mimikri. Kemudian ada ular karang dan ular susu. Yang berbisa adalah ular karang, dan yang tidak berbisa adalah ular susu. Nah, ini juga sama. Karena ular susu memiliki motif yang hampir sama dengan ular karang, maka ini dapat menguntungkan ular susu karena dia dapat mengelabui pemangsanya. Nah, biasanya ini yang memangsa ular kan burung elang atau mungkin buaya. Nah, karena ular susu ini dianggap oleh pemangsanya berbisa, maka ia merasa terlindungi. Coba kalian perhatikan gambar hewan yang ada di video ini. Beberapa hewan bersembunyi di tempat yang memiliki kesamaan warna atau tekstur dengan tubuhnya. Misalnya, contoh yang pertama ada ngengat yang bersembunyi di batang pohon karena memiliki warna yang sangat mirip. Jika sekilas kita lihat, maka kita tidak akan menemukan ada ngengat di sana. Tapi
jika kita jeli atau kita teliti melihatnya, terlihat bahwa ada ngengat yang menempel di batang pohon yang kering. Kemudian, belalang sembah yang bersembunyi di antara dedaunan juga memiliki warna yang sama dengan tubuhnya, sama-sama hijau. Jadi bisa mengelabui si pemangsanya ini jika ingin menerkam belalang tersebut. Kemudian ada juga kadal ekor daun. Jadi kadal ini berbentuk seperti daun kering dan bersembunyi di antara batang pohon. Jadi kalau seandainya kita lihat sekilas, kita menganggapnya itu adalah daun kering yang menempel di batang pohon. Padahal itu adalah kadal ekor daun. Dan contoh lainnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya menyerupai dedaunan. Kalian lihat kan warna tubuh bunglon benar-benar sama dengan warna tempat di mana ia hinggap. Warnanya hijau. Jadi mungkin kalau misalkan kita lihat hanya seperti batang yang sedang menempel. Nah, hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sehingga menyerupai warna tempat ia berada untuk mengelabui pemangsa itu disebut dengan kamuflase. Kemampuan selanjutnya yaitu autotomi. Autotomi adalah cara hewan untuk melarikan diri dari pemangsanya dengan memutuskan ekor. Contoh hewan yang dapat melakukan autotomi diantaranya adalah cicak dan juga kadal. Cicak yang merasa terancam akan memutuskan ekornya. Hal ini merupakan salah satu cara cicak melarikan diri dari pemangsanya. Cicak memutuskan ekornya saat dikejar oleh pemangsa. Kemudian, ekor yang terputus tadi akan tetap bergerak-gerak sehingga dapat mengecoh pemangsa. Sementara itu, cicak akan melarikan diri. Nah, ekor cicak kemudian akan tumbuh kembali menggantikan ekor yang hilang. Hal tersebut juga terjadi pada kadal. Jika kadal merasa terancam ataupun akan dimangsa oleh pemangsanya. Hewan-hewan pada gambar dapat melindungi diri dari pemangsanya menggunakan semprotan tinta. Jadi hewan-hewan ini akan mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar oleh pemangsanya. Tinta hitam tersebut akan menghalangi pandangan pemangsa sehingga mereka dapat kabur. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemprotkan tinta diantaranya ada gurita, cumi-cumi, dan juga sotong. Ketiga hewan ini memiliki kesamaan yaitu hidup di lautan. Tapi hewan ini memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Yang pertama, gurita. Gurita ini selain bisa menyemprotkan tinta, ada kemampuan lain. Jadi, gurita dapat melakukan kamuflase. Sama seperti bunglon. Dia dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi. Jadi ketika gurita ini akan memangsa ikan atau memangsa hewan yang lebih kecil dari dia, maka dia akan mengubah warnanya. Misal dia
akan mengubah warnanya seperti pasir. Jadi ketika ada ikan yang melewati dirinya, ikan tersebut tidak akan mengira bahwa ada gurita di sekitar pasir tersebut. Dan hewan gurita ini ukurannya beragam dari mulai yang kecil hingga yang besar. Kemudian ada cumi-cumi dan juga sotong. Sekilas, cumi-cumi dan sotong ini terlihat mirip, tapi ada perbedaan sedikit yang bisa kita lihat di bagian atas atau di bagian kepalanya. Jadi kalau cumi-cumi ada sirip di ujung kepalanya, sedangkan sotong siripnya itu di sepanjang kepala. Kalau yang ini hewan-hewan yang melindungi diri dengan duri yang ada di tubuhnya. Yang pertama ada landak. Si landak ini memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Duri-duri landak akan berdiri ketika ada pemangsa yang datang. Lalu selain landak, ada hewan lain juga yang memiliki duri, diantaranya landak laut yang warnanya hitam. Kemudian juga ada ikan buntal. Nah, kalau ikan buntal ini selain memiliki duri, biasanya dia akan menggembungkan tubuhnya ketika merasa terancam. Jadi hewan-hewan ini dapat melindungi diri dari pemangsa karena dia memiliki duri pada tubuhnya. Ini adalah contoh terakhir dari adaptasi hewan untuk melindungi diri, yaitu dengan menggulungkan dirinya. Contohnya ada terenggiling. Ia melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kalian harus tahu bahwa terenggiling ini kulitnya amat sangat keras. Jadi, ketika dia menggulungkan tubuhnya, maka si pemangsa ini akan merasa enggan untuk memakan. Karena ketika ia menggulungkan tubuh tersebut, si terenggiling ini menggulungkan tubuh, itu seperti batu. Jadi sulit memakannya. Sedangkan contoh lain yaitu lipan, atau biasa kita sebut dengan nama kaki seribu. Nah, si lipan ini dia akan menggulungkan diri ketika tersentuh oleh hewan atau benda lain. Nah, itu semua adalah cara hewan untuk melindungi diri dari pemangsanya agar hewan-hewan tersebut dapat tetap hidup di lingkungannya. Cukup sekian penjelasan mengenai adaptasi hewan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.